Film dimulai dengan seorang pria kantoran yang mendapati jendela rumahnya dibobol. Dari belakang, dia diserang oleh pria bertudung dan lehernya digigit hingga wassalam. Setelah itu, kulit pria bertudung mengelupas dan ikut wassalam di tempat. Polisi menduga kalau pria kantoran ini wassalam karena racun. Tapi anehnya, pelaku penyerangan udah dinyatakan wassalam 3 bulan yang lalu. Dan inilah The Cursed Dead Man Spray. Cerita berpindah ke wawancara seorang direktur acara televisi, reporter, dan penulis yang terobsesi dengan sihir dan kutukan bernama Im Jin-hee. Di tengah sesi penonton, ada penelpon yang mengaku menjadi pelaku kejadian semalam. Dia ingin diwawancarai oleh Jin-hee di tempat yang udah ditentukan. Usai acara, Jin-hee kembali ke kantor dan dikenalin sama anak magang bernama Ji-si, lalu membaca kasus kematian pria kantoran semalam dari rekannya bernama Chon Ju-bong. Ternyata korban merupakan seorang peneliti dari perusahaan farmasi. Nah, menariknya nih, Jin-hee ngelihat ada tato kutukan di tangan pelaku. Gak lama, suami Jin-hee bernama Jung Sung-jun datang dan melarang istrinya wawancara dengan pelaku penyerangan. Dengan rayuan maut, akhirnya Sung-jun ngalah dan ngasih perlindungan pada Jin-hee. Wawancara yang dinantikan telah tiba. Sung-jun udah siap di posisi, begitu juga dengan Jin-hee dan anak buahnya. Pelaku datang ke lokasi dan memperkenalkan diri sebagai Park Yong-ho atau kita sebut saja Sapri. Dia mengancam akan menghabisi 3 petinggi perusahaan farmasi Seungil Pharmaceutical dengan mengirim mayat hidup dalam waktu dan hari yang berbeda. Kalau nggak mau itu terjadi, ketua perusahaan Byung Seung-il harus minta maaf di depan publik dengan tulus. Setelah wawancara selesai, Sapri langsung menyandra Jin-hee dan kabur lewat lift. Sung-jun berhasil menyusul dan gelut dengan Sapri. Tapi badan Sapri kuat dan kebal sama peluru. Sapri akhirnya terkepung di lantai bawah. Jin-hee melihat ada tato kutukan muncul di tangan Sapri, yang artinya dia cuma mayat hidup. Petinggi perusahaan yang jadi target langsung ketar-ketir dan mendesak Sung-il untuk minta maaf. Tapi wakil direktur sekaligus anak Sung-il bernama Byun Mi-yong menganggap remeh ancaman ini. Sung-jun mendatangi Mi-yong untuk menyelidiki kasus ini. Rupanya, Sapri ini adalah salah satu ketua tim penelitian di perusahaan farmasi, tapi orangnya udah ngilang selama berbulan-bulan. Dia juga menanyakan maksud Sapri yang meminta ketua perusahaan untuk minta maaf, tapi Mi-yong tutup mulut soal itu. Sung-jun dan Jin-hee mendatangi profesor spiritual bernama Tak Jung-hun untuk menyelidiki tato yang ada di tangan mayat hidup. Menurutnya, tato ini tanda khas dari dukun asal Indonesia. Dukun. Dengan tanah, darah, dan doa, si dukun bisa menghidupkan dan mengendalikan mayat. Jubung mencari informasi tentang pelaku penyerangan lewat bos besar Tunawisma yang ditahan di penjara. Dari sini sudah jelas kalau awal masalah dari kejadian ini berasal dari perusahaan farmasi yang menggunakan orang ilegal untuk percobaan obat baru mereka. Mereka menggunakan 100 orang sebagai uji coba, salah satunya pelaku yang menyerang pria penelitian di awal cerita. Hari ancaman dari Sapri pun datang. Ada banyak pasukan mayat datang menyerbu kantor perusahaan. Pasukan militer sebanyak apapun gak bisa menghentikan mereka. Direktur Kim yang jadi target jadi ketakutan. Sehingga Sung-jun menyuruh mereka semua untuk meninggalkan gedung. Tapi keberadaan mereka diketahui sama pasukan mayat. Sehingga pasukan mayat itu menjatuhkan diri menuju basement dan mengejar Direktur Kim di basement. Sung-jun berhasil membawa kabur Direktur Kim pergi dari kantor, tapi para mayat hidup menyusul dengan taksi. Karena pasukan mayatnya terlalu banyak, Sung-jun dan pasukan lain gak mampu menghadapi mereka yang tahan pukul dan tembak. Direktur Kim akhirnya wassalam diikuti pasukan mayat yang lain. Sayangnya, Sung-jun dan pasukannya di mobil terkena cakaran yang membuat tangannya terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Jin-hee, Ju-bung, dan detektif bawahan Sung-jun akhirnya berdiskusi. Mereka mendapat informasi dari Profesor Jung-hun kalau luka Sung-jun bersumber dari si dukun, lalu mayat hidupnya baru bisa dilumpuhkan dengan memutus tangan yang ada tato kutukannya. Jung-bu juga memberitahu kalau memang ada orang Indonesia dari korban 100 tunawisma. Menurut bos tunawisma, dia sempat bertemu dengan seorang pria berpeci yang menanyakan keberadaan anaknya. Tapi untuk menemukan namanya, mereka harus menemukan daftar nama 100 tunawisma itu. Jin-hee berhasil melakukan wawancara dadakan dengan Direktur Lee, salah satu target dari si dukun. Di sini, Lee mengaku kalau penelitian yang mereka lakukan dibuat untuk senjata kimia militer. Dia juga memberikan data 100 tunawisma untuk dianalisa. Setelah dianalisa, mereka semua sepakat untuk pergi ke gedung bekas milik perusahaan farmasi yang digunakan untuk percobaan terlarang. Mereka terbagi menjadi 2 tim. Jin-hee dan Detektif Yu pergi ke gedung, sedangkan yang lain menyelidiki asal-usul keluarga si dukun.
Mereka nggak sadar kalau ada seseorang yang membuntuti di belakang. Sampai di gedung, Jin-hee menemukan tempat ritual yang tulisannya tidak ada. Tapi saat berada di lantai atas, mereka diserang oleh beberapa mayat hidup. Detektif Yu berhasil melumpuhkan salah satunya, tapi rupanya mereka terpaksa kabur karena mayat lain pada ngejar. Salah satu dari mereka berhasil menangkap Jin-hee, lalu datanglah adik Jin-hee bernama Baek So-jin yang selama ini hilang tanpa kabar. Dengan kekuatan mistisnya, dia berhasil melumpuhkan mayat hidup itu dan kabur bersama Detektif Yu. Mereka bertiga sembunyi lagi di sebuah ruangan, cuman kali ini So-jin punya waktu lebih untuk menggambar mantra. Dia dan kakaknya sembunyi di dalam mantra, tetapi Detektif Yu nggak sempat sembunyi bareng Jin-hee dan keburu pasukan mayat hidup menerobos masuk. Sebelum Detektif Yu ketahuan sembunyi di meja, So-jin langsung inisiasi melumpuhkan semua pasukan mayat hidup. Mereka bertiga berhasil dievakuasi oleh polisi dan tenaga medis. Jadi selama ini adiknya Jin-hee ini pergi melantau ke Jepang hingga Cina untuk mencari cara menghilangkan kutukan di tubuhnya. Walau sekarang masih ada, tapi setidaknya So-jin ini bisa mengendalikan mereka. Alasan kenapa So-jin pulang ke Korea ya karena kakaknya sedang dalam bahaya. Detektif Yu melaporkan kalau Direktur Lee COD mandiri ketemu sama malaikat maut. Mungkin karena targetnya tinggal kepala perusahaan Sung-il, akhirnya dia mau mengadakan konferensi pers bersama Ji-hee untuk meminta maaf. Ji-hee segera pergi mengurus konferensi pers, sementara So-jin akan tetap di gedung lama karena dia merasa kalau dukunnya itu masih ada di tempat ini. Profesor Jung-hoon akhirnya datang. Dia dan So-jin ngelihat gambar ritual yang ditunjukkan oleh Detektif Yu. Dengan entengnya, So-jin menghapus kata tidak ada di tempat itu. Seketika itu juga mereka melihat lorong panjang yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian si dukun. Saat siaran langsung, Ji-hee mengawasi siaran sedangkan Ji-si jadi kameramen. Ji-hee terus meminta kepada perusahaan agar minta maafnya terdengar tulus. Cuma anehnya nih ya, sesekali tatapan Ji-si itu kelihatan kosong. Jubung akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Ternyata Ji-si masuk ke dalam 100 nama yang menjadi kelinci percobaan penelitian yang artinya dia adalah anak dari si dukun. Dia langsung mengirim file itu ke Ji-hee. Dan saat itu juga Ji-hee melihat tato kutukan di tangan Ji-si. Di waktu yang bersamaan, So-jin dan yang lainnya menemukan markas persembunyian si dukun. Ji-si mulai diperintah si dukun untuk menyerang kepala perusahaan. Wes, mau gimana pun gak akan ada yang bisa menghentikan Jesse. Sementara di gedung lama, So-jin berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan si dukun. Walau kondisinya terdesak, si dukun tetap tenang sambil mengendalikan beberapa mayat termasuk Jesse yang mengejar kepala perusahaan. So-jin berhasil meraih kepala si dukun untuk menghentikan ritual. Usaha So-jin berhasil. Jesse berubah menjadi tanah dan kepala perusahaan selamat. Tapi bohong. Beliau akhirnya wassalam di tangan Miyong akibat racun di kulitnya. Begitu polisi datang, Miyong berpura-pura menangis histeris. Tapi Jin-hee tahu kalau itu cuma bohongan. Karena sebelumnya, Jin-hee ini menyuruh Ji-si untuk memasang mikrofon di jas kepala perusahaan sebelum klarifikasi dimulai. Nah, bukti kuat ini akhirnya membawa Miyong ke sel tahanan. Semuanya telah selesai. So-jin memberitahu kalau si dukun ikut wassalam karena terkena imbas dari ritualnya sendiri. Dia juga dikasih nasihat oleh si dukun untuk tidak bersekutu dengan iblis sebelum wassalam. Tapi terlepas dari itu, Sung-jun dan pasukan lain akhirnya terbebas dari kutukan dan mulai membaik. Di akhir cerita, Miyong bebas dari tahanan lewat jalur dalam. Tapi tidak semudah itu. Jin-hee datang dan mengancam Miyong untuk membuat klarifikasi minta maaf ke publik. Kalau nggak mau ya siap-siap aja wassalam secara instan karena mantra kutukan So-jin. Oke, jadi begitulah cerita The Cursed Dead Man Spray. Di mana ini adalah sequel dari series The Cursed yang tayang di Netflix. Jadi sebenarnya So-jin dan Jin-hee itu bukan saudara, cuman ya biar mudah nyebutnya aja sih. Apakah mau kita bahas sekalian? Kalau like-nya banyak, kita segerakan buat alurnya deh. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mau niatnya baik ataupun buruk, bersekutu sama iblis itu dilarang ya, dosa. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa subscribe.